Karena praktis setelah PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, disitulah menjadi penanda bahwa nasib oposisi akan menjadi wassalam. Dalam konteks demokrasi, check and balances itu menjadi penting. Karena pemerintah itu harus dikawal. Bismillah, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sangat mengejutkan ketika pengamat Adi Praetno menilai PDIP akan merapat ke pemerintahan Pak Prabowo dan dipastikan oposisi akan wassalam. Apakah beneran demikian? Ya, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Pernyataan Ahmad Basarah, salah satu petinggi PDIP, sesaat setelah perayaan hari ulang tahun PDIP yang ke-52 tahun, mengatakan bahwa PDIP tidak akan jadi oposisi dan siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Ini tentu menjadi kabar buruk bagi demokrasi kita. Satu hal yang pasti bahwa oposisi di masa-masa yang akan datang ini akan mati dan wassalam. Jadi ke depan kita jangan pernah berharap ada partai politik yang galak, ada partai politik yang siap menjadi check and balances dan menjadi kelompok-kelompok kritis untuk mengadvokasi keinginan-keinginan masyarakat. Karena kita tahu ketika semua partai politik berada dan mendukung penuh kebijakan politik pemerintah, maka suara-suara lantang rakyat, maka suara-suara penderitaan rakyat jangan pernah itu bisa diharapkan di kemudian hari. Kita tahu bahwa selama ini begitu banyak dalam praktiknya partai-partai itu seringkali tutup mata, tutup hati dan pikiran, bahkan tutup telinga. Sekalipun ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, mereka tidak pernah protes dan tidak pernah bersuara kepada pemerintah. Jadi ke depan jangan pernah ada, kita semua berharap akan ada kelompok kritis ketika misalnya ada kenaikan listrik, kenaikan BBM, kemudian kenaikan pajak dan seterusnya dan seterusnya. Ada partai yang kemudian berada di garda terdepan untuk melakukan protes dan meminta kebijakan-kebijakan itu dibatalkan. Karena praktis setelah PDIP siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, disitulah menjadi penanda bahwa nasib oposisi akan menjadi wassalam. Yang kedua yang jelas, dalam konteks demokrasi, check and balances itu menjadi penting. Karena pemerintah itu harus dikawal. Maka rezim dalam segala keputusan politik apapun itu butuh partner-partner kritis, khususnya di parlemen, sehingga menyalak. Oleh karena itu, sangat disayangkan sebenarnya kalau PDIP pada akhirnya memilih tidak menjadi oposisi dan bekerja sama dengan pemerintah. Padahal dulu banyak pihak yang berharap ketika PDIP kalah Pilpres, maka PDIP akan seperti zamannya SBY menentukan sikap oposan berada di luar kekuasaan pemerintah selama 10 tahun lamanya. Ada partner yang kemudian disampaikan oleh kelompok-kelompok kritis, PDIP kemudian menjadi partner kepada pihak-pihak yang selama itu tidak puas terhadap pemerintahan SBY. Buah manisnya adalah PDIP kemudian mampu memenangkan pertarungan politik di 2014, menang Pileg dan menang Pilpres. Itu tentu buah manis bagaimana menjadi kelompok-kelompok oposisi secara elektoral, secara politik, ini menguntungkan secara signifikan. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur, cukup disayangkan kesempatan politik yang mestinya dimiliki oleh PDIP untuk merekrut dan memaksimalkan kelompok-kelompok di luar kekuasaan, kelompok-kelompok kritis dan kelompok tidak puas dengan pemerintah. Ini bisa saja akan menganggap PDIP itu bukan menjadi partai politik yang kemudian harus dipilih untuk di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu secara demokrasi ini tentu tidak sehat karena bisa dipastikan check and balances itu tidak ada. Maka jangan mengherankan kalau di kemudian hari kita tidak akan pernah menyaksikan anggota dewan itu mereka lantang dan berseberangan dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Ya inilah demokrasi kita. Padahal kita tahu anggota dewan yang ada di parlemen tugasnya itu adalah ngomong-ngomong. Tugas mereka itu adalah berdialog dan berdiskusi. Parley itu adalah ngomong-ngomong, berbicara dan berdebat, khususnya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan politik rakyat, bukan aspirasi-aspirasi hanya untuk kepentingan elit segelintir politik. Oleh karena itu dalam konteks ini publik melihat ada dua hal yang mesti dibaca dalam konteks bagaimana PDIP menyatakan tidak menjadi oposisi, siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, sekalipun tidak menjadikan kader mereka sebagai menteri di kabinet. Satu,
bahwa ini menegaskan PDIP sedang cari aman, PDIP sedang bermain politik dua kaki. Satu sisi ingin merawat hubungan politiknya dengan Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan PDIP masih ingin meyakinkan kelompok-kelompok ekstra parlementer, kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang anti dengan Prabowo dan Gibran adalah basis massa yang akan coba mereka rebut untuk kepentingan politik elektoral. Main dua kaki ini tentu ingin ditunjukkan bagi PDIP bahwa memang suasana kebatinan politik masyarakat saat ini memang relatif terbelah. Satu sisi ada yang pro dengan Prabowo Subianto, tentu dengan maksudnya PDIP di situ, pro pemerintah ini juga sebagian besar ada yang ingin diharapkan bergabung dengan PDIP sebagai bagian dukungan politik mungkin di 5 tahun yang akan datang. Begitupun dengan kelompok di luar kekuasaan, harapannya PDIP juga mendapatkan faedah elektoral. Jadi secara politik ini bagian dari strategi bagaimana PDIP mendapatkan dua pasar politik dari kutub yang berbeda. Kutub dari kubu pro Prabowo dan kutub dari non Prabowo Subianto. Main aman dan main dua kaki. Nah yang kedua secara prinsip ya, ini kan menunjukkan betapa ada transformasi politik yang terjadi pada PDIP. Biasanya PDIP itu adalah kalau kalah pilpres dia lantang menyatakan diri sebagai oposisi. Tapi kali ini PDIP dalam berbagai kesempatan menyatakan tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo Subianto. Menyatakan siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Itu artinya ini bukan PDIP 20 tahun yang lalu. Ini bukan PDIP seperti di eranya SBY yang langsung ambil tongkat estafet perlawanan kepada SBY saat itu. Per hari ini mungkin bagi PDIP menjadi kelompok yang agresif, konfrontatif, memberikan sikap-sikap kritis kepada pemerintah secara politik juga dinilai tidak terlampau menguntungkan kepada mereka. Karena basis pemilih kita yang umurnya 17 sampai 40 tahun per hari ini itu jumlahnya sekitar 54%. Orang-orang yang umurnya 17 sampai 40 tahun adalah mereka yang tidak terlampau suka dengan politik yang penuh dengan kebencian. Tidak suka dengan politik yang penuh dengan kegaduhan, tidak suka dengan politik yang dinilai penuh dengan gonjang-ganjing dan huru-hara. Inilah yang saya sebutkan sebagai transformasi politik yang terjadi pada PDIP di tahun 2024 dan di tahun 2025. Tapi yang ketiga, ini tentu sebagai bagian bagaimana sebenarnya PDIP itu ingin merawat hubungan politik baiknya dengan Prabowo Subianto. Suka tidak suka, sekalipun sering berkompetisi secara politik, bagi PDIP, Prabowo itu adalah teman sekalipun lawan yang pada saat yang bersamaan itu bisa dimaksimalkan peran-peran politiknya. 2009 kita tahu Megawati bergandengan dengan Prabowo Subianto. Kalah di Pilpres saat itu melawan SBY, tapi 2014, 2019 PDIP dan Gerindra dan Prabowo Subianto saling berhadap-hadapan satu sama yang lain. Jadi dalam konteks ini saya kira sikap politik PDIP memang dalam banyak hal akan selalu disorot karena menjadi harapan politik di mana bahwa mereka di kemudian hari akan menjadi pihak yang diharapkan sebenarnya berada di luar kekuasaan politik pemerintah. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tentu kita akan lihat ke depan bagaimana sikap politik PDIP yang mendua, main di dua kaki. Satu sisi menjadi oposisi, tapi tidak ada kadernya yang kemudian menjadi bagian dari kekuasaan politik Prabowo. Apakah sikap ini juga pada implementasi politiknya juga akan mendua? Misalnya, kalaupun toh siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto, tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, maka PDIP akan bersikap kritis. Kita tunggu. Oke guys, jadi itu tadi analisis dari Bang Adi Praitno. Jadi semoga saja mungkin analisis dari Mas Adi Praitno itu tidak benar ya guys. Jadi PDIP tetap konsisten menjadi oposisi dan tentunya tidak bermain dua kaki seperti itu. PDIP tentu diharapkan tetap menjadi oposisi karena sebuah demokrasi akan sehat jika pemerintahnya ada check and balance untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak merugikan rakyatnya guys. Masalah check and balance dalam pemerintahan yang demokrasi bertujuan agar terjadi keseimbangan dalam mengelola negara. Tentu itu akan sangat baik di dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti guys. Apalagi partai PDIP adalah partai yang ideologis, yang lahir dari rahim reformasi guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.